Pelaku penembakan kantor pusat MUI rupanya memiliki mutasi rekening dengan nilai yang cukup fantastis. Atas penemuan ini, Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penyidikan akan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti peraturan undang-undang di Indonesia tentang prinsip kerahasiaan bank dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dilansir dari tribunnews.com, Trunoyudo menjelaskan dalam pasal tersebut mengatur pihak bank wajib merahasiakan keterangan nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Meski demikian, terdapat hal-hal yang dikecualikan yang tercantum dalam pasal 41 hingga 44. Di antaranya untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan dan untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, termasuk pula untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana hingga dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Meski jika merujuk pada undang-undang tersebut, penyidik bisa melakukan pengusutan terkait mutasi rekening yang nilainya besar itu. Namun Trunoyudo menyebut penyidik juga tetap harus berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Sebab terdapat sanksi mengikat jika sampai terjadi pelanggaran dalam proses penyidikan. Diketahui sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan bahwa mutasi rekening Mustafa NR yang merupakan pelaku penembakan di kantor MUI Pusat mencapai 800 juta. Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat atau Humas PPATK M. Natsir Kongah mengungkapkan bahwa mutasi tersebut berlangsung sejak tahun 2021. Di mana menurut Natsir jumlah mutasi tersebut tidak sesuai dengan profil Mustafa yang berprofesi sebagai petani. Hal ini merujuk pula pada catatan yang tersedia. Namun Natsir enggan membeberkan lebih lanjut apakah PPATK telah menemukan sumber mutasi uang 800 juta Mustafa, termasuk apakah bersumber dari transfer orang lain atau store tunai sendiri. Menurut Natsir, pihaknya saat ini masih terus mengulik rekening ganjil pelaku penembakan tersebut. Di Indonesia, diatur dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang bunyinya adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pada ayat selanjutnya ada pengecualian. Pengecualiannya itu dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata, ya, antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, serta permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka bisa kita lakukan pengecualian. Ya. Namun apabila ini dilanggar tentu ada sanksi, yaitu terkait dengan undang-undang tersebut yang membunyikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar. Artinya rekan-rekan kami menyampaikan di sini, penyidik harus melalui mekanisme peraturan undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Ada proses waktu, ada instansi lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.